Kemenangan tentara salib di pengepungan Acre pada bulan Juli tahun 1191 membuka jalan bagi mereka untuk bergerak menuju kota Yerusalem. Sementara Raja Richard si hati singa merencanakan langkah selanjutnya, tentara salib beristirahat di kota Acre yang telah ditaklukkan, yang dibagi menjadi beberapa tempat militer yang dikelola oleh Ksatria Templar, Ksatria Hospitaller, dan Ksatria Teutonic. Sementara itu, pada tanggal 20 Agustus, para tawanan Muslim yang ditawan di garnisun kota, semuanya dihukum pancung atas perintah Richard. Dengan Acre yang kini berada di bawah kekuasaan umat Kristen, tentara salib memiliki basis untuk melancarkan operasi yang lebih dalam ke wilayah Levan. Raja Richard merencanakan rute yang akan diambil tentara salib dalam perjalanan mereka ke Palestina bagian selatan menuju Yerusalem pada musim panas selanjutnya. Ada dua rute yang mungkin digunakan tentara salib, yang keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, ada rute yang akan membawa tentara salib dari Acre ke Nazaret dan kemudian menuju Yerusalem. Hal ini akan membawa mereka dalam perjalanan melalui medan yang terjal dan rusak di mana jalan yang dilalui akan melewati beberapa lembah, yang dapat digunakan Saladin sebagai titik-titik untuk memotong dan menyergap tentara salib. Selain itu, Nazaret berjarak 32 km dari Acre, yang berarti tentara salib harus merentangkan garis komunikasi yang tipis untuk menghubungkan pasukan mereka hingga ke pangkalan suplai di Acre. Ini akan memberi Saladin kesempatan untuk mengganggu jalur suplai Richard dan mengalahkan pasukannya. Sedangkan rute kedua adalah merebut pelabuhan-pelabuhan utama di wilayah Palestina bagian selatan, yaitu kota Jaffa, dengan menggunakan jalur pantai. Medan ini akan melindungi ksatria tentara salib dan kereta barang mereka yang panjang, serta mempermudah pengangkutan suplai mereka. Dan setelah merebut Jaffa, tentara salib akan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Askalon yang jauh lebih besar. Mereka kemudian dapat menggunakan pelabuhan-pelabuhan ini sebagai batu loncatan untuk menyerang kota Yerusalem itu sendiri. Pelabuhan-pelabuhan itu juga memungkinkan jalur pasokan langsung bagi tentara salib untuk melakukan pengepungan pada kota Yerusalem. Akhirnya, setelah melalui pertimbangan yang matang, Raja Richard memutuskan untuk memilih rute kedua. Dan pada tanggal 25 Agustus, tentara salib berangkat dari Acre menuju dataran berpasir Haifa, membawa 1.200 kavaleri dan 10.000 infanteri. Tentara salib membawa jatah air dan makanan mereka sendiri karena Saladin kemungkinan akan meracuni sumur-sumur dan melakukan strategi bumi hangus selama kampanye umat Kristen dalam perjalanan sejauh 130 km. Sebuah armada tentara salib berlayar ke arah selatan, mengimbangi langkah kaki pasukan salib. Dengan cara ini, Richard dapat mengangkut pasukan dan pasokan dari armada ke tentara di sepanjang pesisir pantai. Panas terik musim panas yang menyengat di siang hari membuat tentara salib harus bergerak di pagi hari dan mendirikan kemah pada sore hari. Sementara itu, pasukan Saladin mengintai di balik bayang-bayang perbukitan di sebelah timur, mengamati pergerakan pasukan tentara salib yang lambat, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Saladin mengirim kelompok penyerang yang terdiri dari sekitar 20 hingga 30 orang menuruni bukit untuk menyerang tentara salib di titik-titik penting dalam perjalanan, terus-menerus mengganggu pasukan Richard dan membuat mereka gelisah. Banyak prajurit yang tersesat di barisan belakang yang disergap dan ditebas. Pergerakan tentara salib berjalan sangat lambat. Mereka hanya bergerak sekitar 6 km per hari dikarenakan sulitnya mempertahankan kontak dengan pasukan angkatan laut di lepas pantai, ditambah dengan gangguan yang terus-menerus dari kelompok pasukan Muslim. Namun Richard terus menjaga kedisiplinannya. Dia menggerakkan pasukannya di pagi hari yang sejuk dan mengistirahatkan mereka di sore hari yang panas untuk mencegah pasukannya kelelahan. Akhirnya, pasukan tentara salib berbaris melewati Haifa. Kemudian Raja Richard mengatur ulang pasukannya
Dia menempatkan ksatria Templar dan Hospitaller di bagian depan dan belakang, sedangkan infanteri berat berada di sisi kiri untuk melindungi pasukan dari serangan pemanah berkuda Saladin. Kemudian pasukan salib terus berbaris mengelilingi Gunung Karmel dan berbaris ke selatan menuju kota Caesarea. Sebagian besar pasukan Saladin berkemah sambil terus mengawasi pergerakan tentara salib. Ketika orang-orang Kristen mencapai pinggiran kota Caesarea, Saladin memilih untuk tidak menyerang. Dia sangat berhati-hati dan tidak ingin mengerahkan seluruh pasukannya ke medan perang sampai bala bantuan tiba dari para emirnya di seluruh kesultanan. Saladin menunggu selama beberapa hari hingga tentara salib berbaris ke kota yang kosong, yaitu Caesarea, sebelum pindah ke sebuah sungai yang berjarak 3 mil ke selatan yang disebut Sungai Ritz. Pertempuran terjadi setelah mereka meninggalkan Caesarea dan Raja Richard pindah ke garda tengah untuk mengawasi pertahanan formasi. Richard sempat menghentikan pasukannya untuk beristirahat selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 3 September. Sementara itu, pasukan utama Saladin kini memasuki hutan Arsuf, sebuah hutan besar yang membentang 19 km dari utara kota Arsuf yang hancur. Arsuf telah dihancurkan oleh Saladin selama penaklukannya pada tahun 1187 dan benteng tersebut tetap berdiri yang berfungsi sebagai pengingat kampanye Sultan 4 tahun sebelumnya. Sementara tentara salib beristirahat di tenda-tenda perkemahan mereka, Saladin menghabiskan waktu untuk mengintai posisi musuh secara pribadi. Dia mencari tempat yang cocok untuk melancarkan serangan mendadak berskala penuh. Hutan Arsuf menutupi keberadaan pasukan Saladin sekaligus menjaga mereka pada jarak yang cukup jauh dari pasukan Kristen. Di Arsuf, Saladin akhirnya merasakan kesempatan yang telah ia tunggu-tunggu. Pada pagi hari tanggal 5 September, tentara salib mengemasi tenda-tenda mereka dan bergerak sekali lagi, singgah pada sore hari di Wadi Al-Falik, tidak jauh dari reruntuhan Arsuf. Richard menyuruh anak buahnya mendirikan tenda di sebuah bidang yang terletak di antara garis pantai dan rawa-rawa yang luas, yang melindungi perkemahan dari serangan mendadak. Pada sore hari, Richard mengirim utusan kepada saudara laki-laki Saladin, Al-Adil Saif ad-Din, yang dikenal oleh tentara salib sebagai Safadin, untuk menegosiasikan kemungkinan perdamaian. Saladin yang mengetahui hal ini memerintahkan saudaranya untuk menunda pembicaraan sementara bala bantuan terus mengalir ke kamp Muslim, dengan harapan dapat mengulur waktu bagi pasukannya untuk memperkuat kekuatan mereka. Keesokan harinya, Safadin bertemu dengan Raja Richard dan para utusannya. Selama pembicaraan, Richard menuntut agar Saladin menyerahkan semua tanah Yerusalem yang telah ditaklukkan kepada Guy de Lusignan, yang membuat Al-Adil marah dan geram. Sebelum ada kesepakatan yang dapat dicapai, Al-Adil menghentikan negosiasi tersebut karena bertentangan dengan keinginan saudaranya. Namun demikian, Saladin berhasil mengatur pasukannya di dataran selatan hutan Arsuf. Tentara Muslim berjumlah 25.000 orang, sedangkan Raja Richard telah mengantisipasi kemungkinan serangan dari Saladin. Dan pada tanggal 7 September 1191, ia mengatur ulang pasukannya menjadi 5 divisi pertempuran. Para ksatria Templar di bawah Grand Master Robert de Sabler berada di barisan depan dengan pasukan kavaleri ringan yang dapat bergerak cepat untuk melawan kavaleri Muslim. Di belakang barisan depan Templar ada para prajurit Angevin bersama dengan kontingen Breton dan prajurit dari Poitou. Kedua divisi ini berada di bawah komando Raja Guy. Divisi keempat terdiri dari Inggris dan Normandia. Terakhir, ksatria Hospitallers dan Prancis berada di bagian belakang di divisi kelima yang diawasi oleh Grand Master Hospitaller Garnier de Nablus. Richard dan Duke of Burgundy berkuda di sepanjang barisan, membakar moral prajuritnya untuk mempertahankan barisan yang kompak.
Saladin mengawasi pasukan salib dengan membiarkan mereka bergerak beberapa mil di jalan sebelum dia melepaskan serangannya. Para pengintai Richard memperingatkannya bahwa pasukan Saladin mungkin sedang mempersiapkan serangan. Tiba-tiba, pasukan perang Badui dan Nubia muncul dan menyerang formasi sekitar pertengahan pagi dengan suara trompet yang berkobar dan genderang yang ditabuh. Tentara Muslim bergegas melintasi dataran untuk menyerang tentara salib. Pertempuran Arsuf sekarang telah dimulai. Ksatria dan infanteri tentara salib mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang berat. Kavaleri Mesir dari divisi Al-Adil menukik turun dari utara dan menyerang divisi Prancis di barisan belakang. Kavaleri Suriah Al-Afdal secara bersamaan menggempur barisan Prancis dari timur. Pasukan Ksatria Hospitaller dan infanteri mereka sekarang diserang dari dua sisi. Tekanan serangan Muslim segera menjadi tak tertahankan bagi pasukan Hospitallers dan skuadro Prancis. Pasukan Saladin juga secara bersamaan menyerang pasukan salib di tengah dalam upaya untuk mencegah mereka memperkuat barisan belakang. Sementara itu, Saladin memindahkan divisi pengawal Mamluk ke posisi di belakang pasukan Al-Afdal. Kavaleri berat Mamluk sekarang berada di posisi untuk menyerang Ksatria lapis baja Richard. Pasukan infanteri tentara salib dengan gigih berjuang mati-matian untuk menahan para pemanah berkuda Saladin. Lalu pasukan salib membalas serangan dengan crossbowmen mereka dan berhasil menembak jatuh banyak pasukan kavaleri ringan ini, tetapi mereka segera digantikan oleh pemanah kuda yang masih baru. Banyak pemanah kuda Saladin memilih untuk turun dari kudanya agar dapat dengan cepat menembakkan lebih banyak anak panah dari busur ringan mereka. Di tengah keputusasaan tentara salib, Master Ganier de Nablu mengirimkan pesan kepada Raja Richard bahwa barisan mereka tidak dapat bertahan lagi. Dia bersikeras kepada Raja bahwa para Hospitaller harus melancarkan serangan untuk melepaskan diri dari hujan panas Saladin. Tetapi Richard tidak mau menerima permintaan tersebut. Dia sadar bahwa jika Ksatria Hospitaller mematahkan formasi, itu akan menjadi bencana bagi seluruh pasukan. Meskipun berada di bawah tekanan yang semakin meningkat, Richard merasakan rasa frustrasi pasukan Muslim karena ketidakmampuan mereka untuk menerobos barisan tentara salib. Garnier segera menjadi marah dengan penolakan Richard untuk mengizinkan serangan. Dia berteriak di tengah hiruk-pikuk pertempuran kepada Raja, sekali lagi meminta izin untuk menyerang. Dan sekali lagi, Richard menolak usulan tersebut. Dengan rasa gelisah, Ganier kembali ke barisan belakang untuk kembali memimpin Ksatria Hospitalernya yang berada di bawah tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Sedangkan para Ksatria sekarang berada di ambang pemberontakan. Mengapa kita tidak menyerang mereka dengan serangan penuh? Mereka berteriak kepada Master Ganier, yang tidak ditanggapi olehnya. Kaum muslimin terus menekan barisan belakang musuh mereka, dan pasukan salib sekarang mulai kelelahan karena serangan tanpa henti. Celah mulai terbuka di barisan mereka saat korban berjatuhan dan pasukan berkuda di belakang mereka juga dihujani panah. Pada momen ini, Sultan Saladin berkuda bolak-balik di antara barisan, meneriakkan kata-kata penyemangat untuk membakar moral pasukannya. Beberapa kavaleri Mesir mencoba untuk berbelok ke sisi kiri garis divisi Prancis dan Hospitaller dan masuk ke bagian belakang pasukan Richard untuk mengelilingi mereka. Tetapi infanteri tentara salib bergegas di sepanjang pantai untuk menghalangi upaya mereka. Master Garnier kembali meminta izin untuk melancarkan serangan dari Richard, tetapi sekali lagi Raja Inggris menolaknya. Richard memberitahu Grandmaster Hospitaller bahwa ia akan memberi sinyal serangan bersama oleh semua barisan pada saat yang tepat. Kemudian Richard mengirimkan kabar kepada para perwiranya bahwa sinyal untuk serangan habis-habisan akan diberikan dengan membunyikan 6 terompet. Dan jika para Hospitaller melakukan serangan sendiri, hal itu akan mengganggu dan menyebabkan kekacauan. Lebih buruknya lagi, menyerang terlalu cepat akan memberikan kesempatan bagi kaum muslim untuk berputar dan melakukan serangan balik.
Dan Richard mengetahui hal ini dengan baik. Jika waktunya tepat, kavaleri Muslim tidak akan mampu menahan serangan para ksatria berat yang berada di atas tunggangan lapis baja mereka. Ketika pertempuran Arsuf berlangsung sepanjang pagi, Master Garnier berjuang untuk mempertahankan kekompakan para Hospitallers-nya. Mereka marah karena kehilangan banyak kuda mereka dan ingin membalas dendam. Kemudian tanpa perintah, 2 ksatria berkuda meninggalkan barisan dan menyerang kaum Muslim. Salah satunya adalah petinggi Hospitaller dan yang lainnya adalah Baldwin Le Caron, seorang ksatria Richard yang telah bergabung dalam pertarungan di barisan belakang. Kemungkinan mereka mengira 2 bunyi trompet dari trompet Muslim sebagai tanda dimulainya serangan balik Kristen, atau mereka hanya menyerang atas kemauan mereka sendiri. Dan ketika melihat pasukannya keluar dari formasi, Master Garnier memberikan perintah kepada ksatria Hospitallernya untuk menyerang Muslim dengan beberapa ksatria Prancis di dekatnya bergabung dalam serangan tersebut. Setelah melihat pasukan Hospitallers memecah formasi, Richard lalu memberikan perintah kepada seluruh pasukan untuk bergabung dalam serangan tersebut kecuali pasukan Anglo-Norman yang tetap berada di tempat untuk menjadi pasukan cadangan tentara salib. Richard dan pasukan kavalerinya menghantam barisan Ayubiyah dengan tombak dan pedang mereka, sementara Richard secara pribadi bertempur di tengah-tengah medan perang tersebut. Lalu di belakang, para Templar dan garda depan di bawah Grand Master Robert de Sabla berdiri, menunggu perintah dari Raja. Saladin mengerahkan pasukan pengawal Mamluknya dan berusaha untuk mencegah tentara salib menghancurkan pasukannya yang sudah tidak terorganisir. Kavaleri Mamluk yang bersenjata lengkap adalah satu-satunya pasukan dalam pasukan Saladin yang dapat bertahan melawan kavaleri berat Kristen yang sibuk mencerai-beraikan kavaleri ringan Saladin. Richard memerintahkan para ksatria untuk berhenti setelah mereka bergerak mendekati perbukitan berhutan di luar dataran pantai, karena khawatir mereka disergap dan dihancurkan apabila maju terlalu jauh. Lalu Saladin mengumpulkan para perwiranya dan dengan satu kompi kecil pengawal berkuda untuk pindah ke sebuah bukit tinggi di dekat tepi hutan. Penabuh genderang menabuh tanda agar anak buahnya berkumpul, sementara ksatria tentara salib membentuk kembali pasukannya dan menyerbu dengan infanteri mereka untuk membersihkan medan perang dari para pasukan Muslim dan memastikan kekalahan musuh. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan bagi Raja Richard dan pasukan salibnya. Tetapi Saladin mampu memperbaiki pasukannya dan mundur ke tempat yang aman di hutan Arsuf. Kedua belah pihak kelelahan dengan pertempuran sepanjang pagi, dan sekarang pasukan salib dapat bebas untuk melanjutkan perjalanan ke Arsuf. Pertempuran Arsuf telah membuktikan bahwa Richard dapat mengalahkan Saladin dalam pertempuran yang sengit. Kerugian kavaleri tentara salib diperkirakan hanya sekitar 700 korban dalam pertempuran tersebut, sedangkan umat Islam kehilangan sekitar 7.000 orang selama pertempuran. Namun demikian, Perang Arsuf memainkan peran kunci dalam merusak reputasi Saladin yang diperoleh di Hatton 4 tahun sebelumnya, dan membantu mengukuhkan Richard the Lionheart sebagai salah satu jenderal besar di era abad pertengahan. Dan pertempuran kedua pemimpin militer tersebut masih terus berlanjut. Jadi pastikan Anda untuk berlangganan dengan saluran kami. Terima kasih.